Bu Putri menyuruhku untuk memanggilmu dan Alan, katanya ada hal penting yang harus dibicarakan. Hal penting apa sih? Aku tidak tahu. Ya sudah, ayo kita cari Alan. Sepertinya dia ada di kelas. Ayo. Alan, Bu Putri menyuruh kita ke ruang kesiswaan, katanya ada hal penting yang mau dibicarakan. Sekarang? Ya. Permisi Bu. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Ada apa Ibu memanggil kami? Jadi begini, kalian pasti sudah mendengar rumor yang sedang terjadi di sekolah kita ini. Sampai sekarang pelakunya pun belum diketahui. Hari ini Ibu mendapat laporan bahwa pelaku saat ini sedang meneror siswa yang bernama Adit, kelas 11 IPS 3. Siswa yang pernah membulinya. Jika pelakunya saat ini sedang meneror yang pernah membulinya, apakah kemungkinan besar pelaku itu bagian dari sekolah kita? Entahlah Alan, Ibu juga tidak mengerti. Tetapi Ibu juga sepemikiran denganmu. Peneroran itu sepertinya pelaku melakukan pada jam pulang sekolah, di saat semua siswa sudah pulang. Untuk itu, Ibu meminta kalian untuk mengusut kasus ini. Tapi mengapa harus kita yang mengusut kasus ini, Bu? Karena kasus ini berhubungan dengan siswa. Lagi pula kalian anggota OSIS, jadi akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan menyelesaikan kasus ini. Baik, saya pada kalian, jika ada informasi yang kalian dapat, segera beritahu Ibu. Semoga kasus ini segera terselesaikan. Baiklah Bu, kami akan menyelesaikan kasus ini dan menemukan pelakunya untuk mengetahui apa motif peneroran ini. Baik Bu, kalau begitu kami permisi dulu. Ya. Bagaimana kalau kita bahas nanti pulang sekolah? Boleh juga, nanti sore di taman kayak biasanya. Oke. Lagi, kenapa saat jam pulang sekolah dia selalu ke belakang sekolah? Apa ada urusan? Kenapa harus belakang sekolah? Tapi sepertinya aku mengenalinya. Dia Irfan, kelas 11 IPA 3. Kenapa dia berpenampilan aneh? Itu bukan urusanku, lebih baik aku cepat pulang. Kenapa tiba-tiba aku keingat kejadian tadi? Sebenarnya sedang apa dia di sana? Dan apa yang dia lakukan? Ini aneh. Tapi, kenapa aku memikirkan tentang kasus peneroran di sekolah? Apa sebenarnya dia ada hubungannya dengan kasus itu? Mana mungkin. Kalau iya, ngapain? Sebaiknya aku mengerjakan PR daripada memikirkan hal yang tidak-tidak. Ngalisa, kamu anak kelas IPA 2 ya? Iya, aku Kalisa. Kalau kamu dia kan? Kamu kenapa dari tadi diam aja? Apa kamu ada masalah? Iya. Apa jika aku boleh tahu? Tapi jangan bilang pada siapa-siapa ya, soalnya ini cuma beberapa orang aja yang tahu. Ada Ngalisa, ngomong apa nih? Kayaknya seru. Tis, bagaimana kalau kita kasih tahu Ngalisa tentang kasus yang kita selidiki ini? Boleh, sepertinya Ngalisa bisa menjaga rahasia kita. Lagi pula dia gadis yang lugu. Bisa, aku, Titis, dan Alan disuruh Bu Putri untuk mengusut kasus peneroran yang sedang terjadi di SMA kita ini. Kamu tahu kan? Kata Bu Putri, pelakunya kemungkinan menjalankan misinya pada saat pulang sekolah dan para siswa sudah pulang. Ngomong-ngomong soal peneroran itu, kemarin saat jam pulang sekolah, aku melihat seseorang ada di jalan menuju ke belakang sekolah. Aku tidak tahu kenapa, tapi dia selalu ke belakang sekolah saat jam pulang sekolah. Dia juga memakai pakaian yang aneh. Dia selalu memakai topi dan masker. Saat maskernya dibuka, orang itu ternyata Irfan, anak kelas 11 IPA 3, kalau tidak salah. Irfan,
Kira-kira apa yang dilakukan dia di sana? Apa dia punya urusan? Apa mungkin Irfan ada hubungannya dengan kasus ini? Aku juga tidak tahu. Hei, Adi kan? Ya, Kau dapat teror lagi? bukan hanya lagi tapi tiap hari bro. Mau bicara sama lo. Gue dapat info kalau yang Roro itu orang yang pernah lo bully dulu. Siapa? Gue nggak pernah tuh bully orang, palingan cuma ngisengin doang. Gue tapi gue pernah sih bully orang. Dan seingat gue orang itu nggak sekolah di sini, dia pindah keluar kota saat kelas 9 SMP sih kayaknya. Namanya Syahrudin, biasanya sih dipanggil Rudin kalau nggak salah, tapi gue lupa inget namanya wajahnya. Tapi nggak mungkin dia deh. Orang yang pernah lo bully waktu itu. Gue duluan. Yo, iya bro. Jangan murah deh. Ini siapa yang ngupasin ban sepeda gue? Lo, Long time no see you, Aditya Ferdinand. sama ini lo yang neror gue. Ya, seperti itulah. Apa mau lo? Mau aku cukup mudah, kamu harus merasakan apa yang aku rasakan dulu. Irfan, kenapa lagi tergesa-gesa? Jangan gue di luar, tolongin gue. Ada orang di dalam. Bentar, aku bukain. Ya. Bisa ada di situ. Iya, nanti aku ceritakan nanti aja. Kalian belum pulang. Dan lo adik kan, kenapa saya kenal dia? Dia yang nolongin gue lah, ternyata gue tahu selama ini siapa yang neror gue. Yang pernah gue bully dulu. Ternyata dia sekolah di sini dan kelas sama lo. Ya, silakan masuk. Ada apa ibu memanggil saya? Pan, ibu sudah tahu kalau kamu orang di delik peneroran ini. Itu karena kamu ingin membalas dendam dengan adik, bukan? Mengapa ibu berbicara seperti itu? Sebenarnya ada beberapa siswa yang ibu suruh untuk menyelidiki kasus ini. Maaf Irfan, tapi perbuatan kamu ini tidak pantas. Ibu tahu kamu sedang dilanda amarah. Tapi sebaiknya kamu selesaikan secara baik-baik dan jangan di area sekolah. Kamu tahu apa yang kamu lakukan ini membuat siswa yang lainnya juga ikut merasa keresahan. Iya bu, saya minta maaf. Baiklah, ibu mengerti keadaan kamu. Ibu akan memberi kamu toleransi jika teman-temanmu memaafkanmu. Sekarang ibu akan memanggil mereka. Iya bu. Halo Alan, ajak teman-temanmu termasuk Adit ke ruangan ibu sekarang. Permisi bu. Iya, silakan masuk. Dit, maafin gue. Ya kan, gue juga minta maaf atas perbuatan gue dulu. Selama ini aku terlalu mementingkan dendamku hingga sampai aku tak sadar kalian juga ikut terlibat dalam kasus ini. Ya kan, santai aja. Gak apa-apa kok. Gue juga minta maaf pada kalian ya. Iya. Gak apa-apa, kita ngerti kok. Bu Putri, saya terima kalau ibu akan menghukum saya. Tidak Irfan, ibu tidak akan menghukummu. Sesuai yang ibu bilang, jika teman-temanmu memaafkanmu, ibu akan memberimu toleransi. Dan jadikan ini sebagai pelajaran buat kalian semua.
kalau balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, Iya, Bu.